baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena kakak telah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini sesuai yang kita rencanakan kemarin. Baik, kita akan mulai dulu ya kak ya. Perkenalkan, nama saya Eka Ardini dan kakaknya Saya Rizal Saufi. Sebelum kita lanjut ke tujuan utama kita, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu konseling. Jadi, konseling itu bukan tempat untuk dihakimi. Justru konseling itu adalah ruang yang aman untuk bercerita, di mana kakak bisa menceritakan apa saja yang sedang kakak alami saat ini. Kakak boleh bercerita sampai senyamannya saja. Dan apapun yang kakak sampaikan kepada saya itu dijamin kerahasiaannya, karena itu merupakan salah satu kode etik kami sebagai konselor. Baik, Mbak. Jadi gini Mbak, saya akhir-akhir ini sering kepikiran. Rasanya kepala saya penuh, hati saya juga capek, bingung mau ngapain, harus cerita kemana lagi. Tenang, kakak aman di sini. Apapun yang kakak rasakan dan apapun yang ingin kakak sampaikan, semuanya tidak akan dihakimi. Di sini kita bicara santai. Jadi apapun yang kakak sampaikan ke saya akan menjaga rahasianya. Tujuan kita di sini untuk mencari tahu kenapa sih kakak merasa begitu, dan kalau bisa kita mencari solusinya bareng-bareng. Oke Mbak, saya harap setelah ini saya bisa merasa lega, karena jujur selama ini saya sudah sangat capek menahan semuanya sendirian. Kalau begitu, boleh kakak ceritakan hal apa saja yang paling sering membuat kakak kepikiran hingga menjadi sesak seperti sekarang ini? Sebenarnya ini masalah pertemanan saya Mbak. Saya punya beberapa teman yang memang saya sudah sama mereka itu sudah sangat lama, jadi rasanya itu kayak saudara sendiri. Tapi akhir-akhir ini saya bingung kalau terus-terusan sama mereka itu, saya takutnya kedepannya saya akan stuck. Maksudnya stuck itu bagaimana? Apakah kakak merasa terjebak dengan situasi saat ini? Iya Mbak, rencana saya mau fokus cari kerja. Tapi kalau nanti saya sudah kerja, otomatis waktu saya ke mereka itu akan terbatas. Saya takutnya itu nanti mereka merasa kalau saya itu berubah, karena saya jarang kumpul-kumpul lagi sama mereka. Tapi kalau saya terus ladenin mereka, maka nggak ada ruang untuk saya berkembang gitu. Oke, kakak bisa ya merasa seperti itu, padahal dari cerita yang saya tangkap bahwa kakak ini hanya ingin berkembang dan menjalani hidup sesuai cita-cita kakak. Apakah sebelumnya kakak pernah ngobrol terbuka sama teman-temannya? Pernah, tapi respon dari mereka itu mereka bilang kedepannya pasti saya akan berubah dan akan ninggalin mereka. Itu beban yang berat banget ya kak ya. Di satu sisi kakak memiliki impian dan mempunyai tanggung jawab, di sisi lain kakak juga nggak mau menyakiti perasaan teman-temannya. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa kakak kehilangan diri kakak sendiri. Ya, itu maksud saya Mbak. Wajar kakak tidak merasa bingung, merasa bersalah, tapi perlu juga diingat bahwa menjaga diri sendiri itu bukan berarti kita egois. Apa sih cita-cita kakak selama ini dan apa tujuan kakak untuk kedepannya? Untuk tujuan saya kedepannya itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bantu orang tua supaya tidak capek terus. Saya ingin punya kehidupan yang stabil, supaya tidak membebani orang tua dan bisa membanggakan mereka. Kalau begitu, yang kakak butuhkan saat ini bukan memutuskan hubungan, tapi bagaimana kakak bisa mengatur ulang batasannya.
syarat itu bukan kita harus tetap bersama mereka, tetapi hubungan yang sehat itu adalah bagaimana mereka mendukung kita dan memberikan kita ruang. Jadi di sini kakak bisa memulainya dengan berkomunikasi secara tenang. Kakak bisa menyampaikan bahwa kakak itu sayang kepada mereka sebagai sahabat, tapi kakak juga butuh ruang untuk tumbuh. Tapi gimana kalau mereka marah ke saya dan bahkan yang saya takutin itu mereka ninggalin saya? Kehilangan itu memang menakutkan, Kak, apalagi kita kehilangan mereka yang telah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi kakak perlu ingat, lebih baik mana kakak kehilangan seseorang yang tidak mendukung perkembangan kakak, atau kakak kehilangan diri kakak sendiri demi menyenangkan mereka. Ya, akhir-akhir ini saya seperti kehilangan diri saya sendiri. Itu juga yang membuat saya cemas. Bahkan sempat saya merasa kalau hidup ini berat. Saya sangat prihatin dengar itu, tapi kakak tidak sendirian. Kakak juga tidak perlu merasa bersalah akan hal itu. Justru kakak adalah orang yang hebat, orang yang kuat, sudah bisa bertahan hingga saat ini. Apalagi kakak sudah berani jujur kepada saya, menceritakan apa permasalahan yang sedang kakak alami. Itu merupakan langkah yang baik ya kak ya. Jadi di sini kakak bisa menulis apa saja tujuan-tujuan hidup kakak, dan suatu hari ketika kakak merasa bersalah, kakak bisa baca lagi dan itu bisa menjadi pengingat bahwa kakak itu berhak bahagia dan juga berkembang. Setelah kita ngobrol cukup lama, sekarang bagaimana perasaan kakak? Jujur saya sudah merasa lebih ringan dari sebelumnya. Saya paham bahwa saya bukan orang yang egois. Saya hanya butuh ruang untuk diri saya sendiri dan tidak terus-menerus merasa bersalah. Kakak memang bukan orang yang egois, kakak adalah orang yang peduli, orang yang kuat, dan orang yang mempunyai tujuan yang baik. Dan hari ini kakak sudah mengambil langkah yang besar. Saya akan tetap di sini jika kakak butuh untuk ngobrol lagi. Sekarang kakak bisa mulai dari hal-hal kecil, belajar bilang tidak, dan kakak bisa mengatur ritme hubungan itu. Jika dia adalah teman yang sejati, maka dia akan mengerti dan mendukung kakak. Terima kasih Mbak. Setelah sesi ini saya merasa cukup lega dan tidak merasa sendirian lagi. Sama-sama Kak, saya juga sangat bangga sekali atas keberanian kakak. Jangan ragu untuk datang ke sini kapanpun kakak butuh dukungan. Saya akan tetap di sini. Kita akhiri ya kak ya pertemuan kita hari ini.